Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Pak Nugroho memulai kegiatan pembelajaran online pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum Pak Nugroho mulai, Pak Nugroho akan mengecek kehadiran kalian. Muhammad Almas hadir. Muhammad Farhan hadir. Aldian, ya alhamdulillah semuanya sudah hadir dan semuanya pasti dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Nugroho mulai pembelajaran hari ini tentang kepengurusan jenazah, kita tetap semangat ya. Walaupun pagi seperti ini kita harus terus semangat. Karena apa? Karena ilmu agama yang kita pelajari ini nanti tentu pasti akan bermanfaat di dunia dan di akhir. Sebelum masuk ke pengurusan jenazah, kemarin kita telah belajar tentang berani hidup jujur atau tentang syaja'ah. Nah, hubungan dengan pengurusan jenazah kali ini, kita sudah punya keberanian nanti ketika ada saudara kita, sahabat dekat kita yang beragama Muslim meninggal dunia, sebaiknya kita juga harus berani untuk mengurus jenazah. Pada model pembelajaran kali ini, Pak Nugroho akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dari sisi pengetahuan, kita bisa menjelaskan, membedakan, mensimulasikan, bahkan menyimpulkan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang keempat, dari segi keterampilan, kita dapat kepedulian terhadap jenazah. Saat keluarga terdekat kita ada yang meninggal dunia, tetangga kita, atau masyarakat sekitar ada yang meninggal dunia dan dia beragama Islam, berarti wajib bagi kita untuk peduli terhadap jenazahnya. Baik itu memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, bahkan menguburkan. Umur dan kematian. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya, baik itu cepat atau lambat. Kematian memang sebuah misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan datang menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana untuk muhasabah diri tentang bekal apa yang harus dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Kisah-kisah orang-orang soleh dalam memaknai kematian itu melalui persiapan yang matang, bekal yang banyak, dan jauh-jauh hari meniti waktunya dengan memperbanyak amal soleh, sekaligus menghindari dosa dan kemaksiatan, serta mengakhirinya dengan tersenyum yang ditandai dengan husnul khotimah. Sebaliknya, mereka yang berperilaku buruk, kematian itu semakin membuatnya ingin lari sejauh-jauhnya, bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh, dan harus menjadi kesadaran bahwa semakin bertambahnya umur berarti semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, berpangkat atau orang biasa, tua, muda, maupun yang siap ataupun tidak siap,
semuanya akan menjemput kematian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya kelak di hari kiamat akan dibalas segala amalan. Faman zuhziha 'anil nari, maka barang siapa yang terhindar nanti di akhirat masuk ke dalam neraka, wa udkhilal jannah faqad faza. Dan dia masuk surga, maka dia telah sukses, sebenar-benarnya sukses. Kematian menjemput seseorang dengan beragam sebab dan beraneka macam kematian itu. Di Indonesia sendiri, setiap harinya bisa dihitung 50 orang meninggal. Bahkan di musim COVID Corona seperti ini, bisa 1.000, bahkan 3.000 setiap hari orang meninggal. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada kematian? Begitu juga, kenapa harus ada kehidupan? Keduanya siklus hidup yang harus dilalui manusia. Hidup berarti pilihan, tergantung manusia mau memilih di jalan kebenaran atau keburukan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segalanya saat manusia berada di dunia. Diberinya panca indera, akal, kalbu, diturunkan para nabi dan rasul agar diteladani, dan diantaranya dibarengi dengan diberikannya wahyu. Apalagi adanya hidup dan mati itu tidak lain dan tidak bukan merupakan sebagai ujian bagi manusia, dan siapa yang paling baik amalnya. Kalian bisa memperhatikan di Quran surat Al-Mulk ayat. Semua nikmat tersebut harus menjadi bekal manusia saat menjalani kehidupan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi manusia yang gagal atau terpuruk menjalani kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segalanya. Bukankah Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan bahwa dunia ini sementara, hanya jembatan menuju akhirat, laksana musafir yang sedang istirahat, lalu melanjutkan kehidupan yang sejati, yaitu di akhir. Setelah Pak Nugroho menjelaskan tentang dalil-dalil kepengurusan jenazah, silakan nanti untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian buka link YouTube yang sudah Pak Nugroho sertakan di PowerPoint ini. Nanti juga Pak Nugroho sertakan di grup, silakan kalian nanti bisa membukanya. Kemudian sebagai bentuk penilaian hasil belajar pada pagi hari ini, kalian bisa mengerjakan LKPD di Google Form dan juga kerjakan kuisis yang linknya juga Pak Nugroho akan bagi di grup kelas kalian. Dan sebagai penutup, kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan salah satu siswa bisa menyimpulkan. Siapa yang mau? Ya, Mas Muhammad Almas mungkin. Ya, benar sekali. Pak Nugroho sedikit tambahi. Ya, intinya bahwa kesimpulan pada pagi hari ini adalah setiap manusia pasti akan meninggal dunia dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk terus menambah amal kebaikan kita sehingga kita bersiap untuk menghadapi kematian tersebut. Dan refleksi pada pagi hari ini, pelajaran pagi hari ini yaitu kita harus menjadi orang yang bermanfaat, yang selalu beramal soleh, dan ketika kita sudah belajar tentang pengurusan jenazah, kita bisa langsung untuk terjun ke masyarakat dalam rangka bisa memandikan, mengkafani, menyolatkan, bahkan menguburkan jenazah. Sebagai tugas tindak lanjut pada pertemuan pada pagi hari ini, silakan kalian nanti bisa membaca atau bisa lihat link YouTube yang Pak Nugroho bagi tadi tentang tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu saja dari Pak Nugroho, semoga bermanfaat.
Pak Nugroho akhiri, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Pak Nugroho. Kurang lebihnya Pak Nugroho minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.